Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Polri Muda. Oke, buat sahabat Polri Muda, hari ini kita akan membahas mengenai persyaratan calon penerimaan Polri di jalur Bintara tahun 2022. Nah, apa saja persyaratan yang harus kita siapkan untuk mengikuti seleksi penerimaan Polri di tahun 2022 ini? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa buat kalian untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda, dan juga share ke sosial media lainnya agar video ini lebih berkembang dan berkembang. Terima kasih. Teman-teman, jadi hari ini mungkin kalian sudah mengetahui bahwa untuk pendaftaran Polri di jalur SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana sudah dibuka, teman-teman. Nah, maka dari itu biasanya setelah pembukaan SIPSS akan dilanjutkan lagi untuk penerimaan Polri jalur Akpol, Bintara Polri, dan juga Tamtama. Maka dari itu untuk syarat-syarat yang harus kita siapkan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut, yang pertama yaitu kalian harus masuk warga negara Indonesia, dan yang kedua yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan paling rendah SNU atau sederajat. Syarat yang kelima yaitu usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Nah, jadi minimal 18 tahun ya teman-teman untuk usianya. Kemudian syarat yang keenam yaitu sehat jasmani dan rohani. Syarat ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Jadi kalian bisa membuktikan bahwa kalian betul-betul tidak pernah ikut serta ataupun melakukan suatu tindakan kejahatan. Nah, maka dari itu kita harus membuat surat SKCK dari Polres setempat, teman-teman. Kemudian 8 yaitu berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Nah, itu merupakan persyaratan umum untuk mengikuti seleksi penerimaan Polri di tahun 2022, khususnya jalur Bintara, Akpol, dan juga Tamtama. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu persyaratan khusus untuk Bintara Polri. Yang pertama yaitu pria atau wanita bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI dan tidak terikat ikatan dinas. Itu syarat khusus yang pertama, teman-teman. Kemudian syarat khusus untuk Bintara Polri yang kedua yaitu mengenai kelulusan, teman-teman. Nah, untuk SMA, SMK maupun MA sederajat bagi lulusan sebelum tahun 2019 melampirkan nilai akhir yaitu gabungan nilai rata-rata ujian nasional ditambah nilai rata-rata ujian sekolah. Jadi dibagi dua, minimal harus 60,00, teman-teman. Itu merupakan bagi kelulusan sebelum tahun 2019. Kemudian yaitu bagi lulusan tahun 2019 melampirkan nilai akhir sekolah atau gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua, minimal harus mendapatkan nilai 70,00. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu bagi lulusan tahun 2020 dan tahun 2021. Saya ulangi sekali lagi, bagi lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 menggunakan nilai rata-rata rapot dengan akumulasi minimal 6,5
00. Nah, itu tadi merupakan untuk tingkat kelulusan, untuk nilai kelulusannya teman-teman. Nah, kemudian yaitu untuk peserta rekrutmen proaktif dari kategori prestasi akademik tidak boleh berasal dari pendidikan paket A, paket B maupun paket C, sedangkan kategori lainnya diperbolehkan. Nah, itu dia teman-teman. Nah, untuk lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan akreditasi prodi terakreditasi dari BAN PT. Nah, selanjutnya syarat selanjutnya yaitu bagi yang masih duduk di kelas 3 SMA maupun sederajat lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata rapot semester 1 minimal 70,00 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir. Nah, bagi calon peserta rekrutmen proaktif yang melalui kategori prestasi harus melampirkan sertifikat prestasi kejuaraan atau perlombaan yang pernah kalian ikuti terhitung sejak 3 tahun sebelum pendaftaran dibuka. Jadi kalian apabila mempunyai prestasi kejuaraan ataupun pernah mengikuti perlombaan, misalkan pencaksilat atau seperti pernah mengikuti paskibra tingkat provinsi. Oke, jadi selanjutnya yaitu bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudrismen, teman-teman. Nah, itu bagi kalian yang memperoleh ijazahnya dari negara lain, jadi harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudrismen. Oke, sahabat Polri muda dimanapun kalian berada, selanjutnya yaitu umur kita pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun 2022 ini untuk lulusan SMA ataupun sederajat umur minimal 17 tahun 6 bulan dan maksimal 23 tahun. Nah, jadi kalau lebih dari 23 tahun maka kalian tidak bisa untuk mengikuti seleksi penerimaan Polri di Bintara, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu untuk lulusan B3 umur minimal 17 tahun 6 bulan dan maksimal 24 tahun. Nah, jadi kalau untuk lulusan D3 kalian batas maksimal umurnya yaitu 24 tahun. Kemudian yang ketujuh yaitu belum pernah menikah secara hukum positif atau agama atau adat dan tidak mempunyai anak kandung atau biologis dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri serta ditambah lagi 2 tahun setelah kalian lulus dan dilantik untuk menjadi anggota Polri. Bagi calon siswa wanita belum pernah hamil atau melahirkan dibuktikan dengan surat keterangan lurah atau kepala desa dan secara medis dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi untuk syarat yang ke-8 yaitu tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama maupun adat kalian. Nah, jadi apabila tidak berkepentingan, kalau bisa tidak usah memakai tato ataupun tindik yang biasanya dipakai di telinga teman-teman, karena itu apabila kita mengikuti seleksi penerimaan Polri dapat menjatuhkan. Oke. Selanjutnya yang ke-9 yaitu bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, yang pertama mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan lulus untuk mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri, teman-teman. Nah, itu bagi yang bekerja, jadi harus ada surat rekomendasi, artinya mendapat persetujuan
dari kepala instansinya teman-teman. Dan apabila dinyatakan lulus pada saat mengikuti seleksi penerimaan Polri, maka harus siap untuk diberhentikan dari status pegawai maupun karyawan di tempat kerjanya gitu. Hari ini kita akan memasuki persyaratan untuk minimal tinggi badan di penerimaan Polri tahun 2022. Untuk tinggi badan dengan berat badan yang seimbang menurut ketentuan yang berlaku, untuk pria 162 cm dan untuk wanita yaitu 157 cm. Untuk khusus etnis Melanesia atau Polda Papua dan Papua Barat, untuk pria yaitu 160 cm dan juga wanita 155 cm, teman-teman. Nah, itu merupakan syarat-syarat buat kalian yang ingin mengikuti seleksi penerimaan Polri, baik jalur Akpol, Bintara Polri maupun Tamtama. Silahkan kalian mengikuti persyaratannya itu dan juga siapkan diri kalian mulai dari sekarang, teman-teman. Karena tidak lama lagi untuk penerimaan jalur Akpol, Bintara Polri dan juga Tamtama akan segera dibuka setelah selesai pembukaan maupun penerimaan jalur SIP SS ini, teman-teman. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa buat kalian untuk like dan subscribe di channel YouTube ini dan juga share ke media sosial lainnya. Karena tanpa kalian video ini tidak menjadi apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.